Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Homogenitas dan normalitas merupakan salah satu asumsi yang perlu diverifikasi dalam analisis varians. Video ini akan membahas masalah tersebut. Berikut ini penelitian yang menggunakan analisis varians. Variabel bebasnya adalah pendidikan saat ini, terdiri dari 3 kategori, yaitu SD, SMP, dan SMA. Kemudian variabel tergantungnya adalah motivasi belajar. Normalitas adalah kondisi ketika data mengikuti distribusi normal, yaitu distribusi yang berbentuk seperti lonceng terbalik. Sama seperti analisis regresi, normalitas ANOVA terletak pada distribusi residu, bukan data skor dari variabel atau hasil pengukuran. Residu yang terdistribusi normal menunjukkan bahwa ANOVA telah bekerja secara optimal sehingga statistik yang dihasilkan tidak memberikan informasi yang valid. Berikut ini ilustrasinya. Residu harus terdistribusi secara normal, bisa melalui histogram, bisa juga melalui normal probability plot ketika titik-titik itu berada di area mendekati garis ini, atau grafik yang lain di mana jika titik-titik tersebar secara acak itu akan menunjukkan distribusi yang normal. Apakah residu itu? Di dalam statistika, residu atau residual adalah sisa dari variabel tergantung yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Misalnya, saya memprediksi tingkat kekenyangan berdasarkan makan atau jumlah makanan yang dimasukkan atau bobot makanan yang dimasukkan ke dalam mulut misalnya. Hasilnya adalah makan memasuki satu porsi di dalam varians dari kenyang, 100% varians dari kenyang. Terlihat di sini sekitar 30% varians yang terkait dengan kenyang itu diakibatkan oleh makan, sehingga dinamakan dengan explain varian. Sedangkan hal-hal yang tidak terpengaruh oleh makan, sesuatu yang menyebabkan kenyang tapi bukan makan, yang kita tidak mengetahuinya itu apa, karena kita tidak punya variabelnya, dinamakan dengan residu. Jadi sesuatu yang menyebabkan kenyang namun tidak berkaitan dengan variabel yang dijadikan prediktor. Jika residu terdistribusi normal, artinya residu memiliki sifat yang acak, karena sesuatu yang acak itu akan terdistribusi normal, sehingga tidak ada kaitannya dengan variabel bebas lagi. Dalam kasus makan, jika residu terdistribusi secara normal, maka residu itu adalah sesuatu yang acak. Jika residu tidak terdistribusi normal, bisa jadi merupakan sesuatu yang berbentuk atau sesuatu yang sistematis yang memungkinkan memiliki kaitan dengan variabel bebas. Jika memiliki kaitan dengan variabel bebas, maka statistik yang dihasilkan bisa saja tidak valid. Sebagai ilustrasi, jika residu ini tidak terdistribusi normal, misalkan skewed, maka residu memiliki kemungkinan akan berkorelasi dengan makan. Hal ini menyebabkan analisis yang dilakukan kurang optimal, sehingga statistik yang dihasilkan dapat dikatakan kurang valid. Ini kutipan dari beberapa literatur. Yang pertama, Bradley mengatakan bahwa untuk ANOVA 2 jalur, residual plot atau tadi histogram seperti ini atau plot-plot yang lain harus menunjukkan sesuatu yang bersifat random atau terdistribusi secara normal. Cardinal dan Ayton mengatakan bahwa asumsi dari ANOVA adalah asumsi terkait dengan error variance yang harus terdistribusi normal. Jika residual kita tidak normal, maka nilai P yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di sisi lain, Mahardika 2016 mengatakan bahwa ANOVA mengharapkan agar populasi yang ditreatment adalah didapatkan dari yang terdistribusi normal. Hal ini dapat diketahui melalui normal probability of plot of residual. Bagaimana cara menguji normalitas residual pada ANOVA via SPSS? Pertama, kita memiliki sebuah data sekolah yang terdiri dari 3 level, kemudian data motivasi. Klik analyze, kemudian general linear model, lalu pilih univariat untuk yang
jumlah y-nya atau variabel dependennya 1. Kemudian pilih dependent variable, fix faktornya masukkan di sini, kemudian jangan lupa tekan save. Pilih salah satu unstandardized atau standardized, hasilnya akan sama saja. Kemudian jangan lupa untuk memilih option dan pilih homogeneity test. Ketika diklik OK, program SPSS akan menghasilkan residual di sini. Ini residual yang unstandardized. Ini adalah residual yang sudah terstandardized. Nanti min-nya akan sama dengan 0 dan SC-nya sama dengan 1. Ini yang dimaksud dalam porsi yang tadi. Ini adalah motivasi, terus kemudian dijelaskan oleh sekolah. Nah, ini adalah random yang tidak terkait dengan sekolah. SPSS bisa menghasilkan baik yang standardized maupun yang standardized. Teman-teman kemudian bisa mengujinya apakah itu terdistribusi normal ataukah tidak. Caranya adalah klik analyze, kemudian klik explore residual, masukkan ke dalam analisis, dan jangan lupa untuk klik normality plot with test. Berikut ini hasilnya. Kita lihat ternyata baik menggunakan Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk tidak didapatkan informasi mengenai distribusi normal. Kita tahu kedua tes ini memiliki keterbatasan jika dilihat dari banyak literatur. Oleh karena itu kita mengikuti plot yang disarankan oleh beberapa literatur. Di sini terlihat bahwa semua titik-titik berada pada garis yang linier, sesuatu yang direkomendasikan oleh banyak peneliti, sehingga dapat dikatakan data kita secara visual terdistribusi normal. Selanjutnya adalah homogenitas. Homogen artinya keragaman antar skor kelompok itu adalah setara atau sama. Dalam ANOVA, asumsi mengenai homogenitas terletak pada keragaman residu, jadi bukan pada keragaman skor. Jadi misalnya kita memiliki 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, residunya dari masing-masing kelompok ini memiliki distribusi yang memiliki kemiripan antara satu dengan lainnya. Ini adalah 2 contoh distribusi yang memiliki kesetaraan bentuk distribusi sehingga dapat dikatakan homogen. Sedangkan distribusi A dan B pada contoh yang kedua ini adalah bersifat heterogen. Analisis melalui SPSS akan menghasilkan Levin test untuk equality of error variance. Kita lihat di sini ternyata hasilnya tidak signifikan. Jadi antara distribusi error pada masing-masing kelompok tidak ada bedanya sehingga dapat dikatakan homogen. Berikut ini beberapa kutipan yang mungkin membantu untuk menjadi dasar bagi kita untuk melakukan analisis variance. Kita lihat di sini, in term of violation of assumption of homogeneity of variance, ANOVA fairly robust. Robust itu artinya sakti ketika sampel size-nya, ukuran sampel size-nya adalah setara. However, when sample size are unequal, ANOVA is not robust to violation of homogeneity. Jadi usahakan agar sampel size kita untuk per sel itu equal. Equal bukan berarti sama, namun mendekati sama. Kemudian Mayer di sini mengatakan bahwa ANOVA masih tetap sakti meskipun didapatkan dari populasi yang non normal, kecuali sampel size-nya kecil dan memiliki ketidaknormalan yang ekstrim, misalnya seperti ini. Ini ketidaknormalan yang ekstrim. Literatur menyarankan jika ukurannya itu antar kelompok adalah setara, berapakah n-nya? Han dan Rainer melakukan penelitian dan menemukan bahwa meskipun n kita untuk setiap sampel adalah 3, ANOVA masih menghasilkan informasi yang lebih baik daripada tes non parametrik, misalkan Kruskal-Wallis. Namun diusahakan meskipun 3 ini direkomendasikan secara statistik, namun dalam metodologi 3 itu kurang direkomendasikan. Oleh karena itu harus dikompromikan antara beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor statistik, yang kedua adalah faktor metodologi, dan yang ketiga adalah faktor dari penelitian kita.
dan sepertinya adalah 15 itu untuk setiap sel itu adalah rekomendasi yang populer dari para peneliti. ANOVA test is robust to violation of normality assumption jika 15 case per cell. Ada juga yang mengatakan F-test is relatively robust for reasonable sample size ketika 15 atau lebih dari 15 ukuran sampelnya. 15 ataukah 20 ataukah 30, teman-teman bisa mencari literaturnya dengan menulis ANOVA robust misalkan 15 per cell each group ataukah sample size, kemudian silakan di Google akan mendapatkan informasi tersebut. Misalkan di sini dikatakan is equal or greater than 15 per cell. Secara statistik penentuan sampel size ANOVA dan kerobasannya itu tergantung dari power. Kita lihat jika 15 di sini kita N-nya adalah 15, itu akan mendapatkan power statistik yang direkomendasikan itu akan tercapai ketika efek size-nya itu sekitar 1,1. Artinya sampel size untuk N15 itu akan mendapatkan power yang cukup kuat, yaitu 0,8 ketika perbedaan satu dengan lainnya yang ditunjukkan dengan delta itu sama dengan 1,1. Video selanjutnya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara power test dan effect size. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.